Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Daring Bahasa Indonesia atau pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia. Nah, eh, minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis surat ya, ada dua jenis surat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Nah, di sini Heru akan menjelaskan jadi daftar riwayat itu apa, terus isinya apa aja, bagaimana seperti itu. Nah, karena daftar riwayat hidup ini bagian penting dari surat lamaran pekerjaan. Jadi langsung saja kita memulai pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapat nanti bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi berdoa menurut keyakinan dan agama kalian masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Langsung saja. Jadi minggu lalu kita sudah belajar ya tentang dua jenis surat lamaran pekerjaan, yaitu yang berdasarkan informasi, yang satunya berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, jadi kedua surat lamaran itu ada yang namanya daftar riwayat hidup. Semua surat lamaran pekerjaan itu ada daftar riwayat hidup. Jadi atau CV ya, yang bisa kita kenal dengan CV. Nah, lalu apa sih isinya CV tersebut? Oke, pengertiannya terlebih dahulu. Jadi daftar riwayat hidup atau lebih dikenal CV, kurikulum vitae ya. Jadi adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang, atau dokumennya dirancang agar penggambaran diri menjadi lebih singkat. Jadi kalian tidak seperti membuat biografi, tidak membuat autobiografi. Jadi ini CV ini cuman singkat, jadi dokumen pribadi atau catatan pribadi. Nah, isinya apa? Informasi diri, pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi lain yang dibutuhkan. Jadi apa aja sih isinya? Mari kita lihat. Oke, yang pertama ada data pribadi. Nah, di sini ada nama, terus kelahiran, jenis kelamin, status pernikahan, identitas, alamat. Nah, untuk nama ya ditulis nama kalian, jangan nama bapakmu ya. Karena yang mau daftar kan kalian, mau daftar kerja. Jadi kamu tulis namamu. Terus kelahiran di sini tanggal lahir ya, kapan? Dan berarti kalian kelahiran di sini lahir prematur misalnya seperti itu, bukan. Jadi kalian lahir ya. Lahirnya di mana? Di Pati, tanggal berapa gitu. Nah, jenis kelamin ya ditulis perempuan, laki-laki, jangan digambar. Sudah pasti kalau nanti kalian digambar tidak akan diterima di pekerjaan kalian gitu. Jadi ditulis saja laki-laki gitu. Terus status pernikahan, jadi jangan status kawin ya. Boleh sih kawin tapi ya kesannya lebih seperti hewan gitu. Lalu ada identitas, jadi identitas kalian nanti misal bisa kewarganegaraan gitu kan, terus dan sebagainya. Lalu ada alamat, di sini kalian tinggal di mana, alamat kalian, rumah kalian gitu. Kalian cantumkan. Oke, next berikutnya. Lalu ada pendidikan. Nah, di sini pendidikan ada jadi riwayat kalian selama menempuh pendidikan gitu kan. Jika ini subjudulnya hanya ditulis pendidikan, urutan penulisannya dapat terbalik, dimulai dari pendidikan yang tertinggi ke terendah. Jadi di sini misal nanti ada baru contohkan antara pendidikan dan riwayat pendidikan itu cara penulisannya pun berbeda. Jadi kalau tulisannya pendidikan, jadi kedudukan yang lebih tinggi, misal kalian dari SMA, SMP, SD, TK. Tapi kalau misal ditulis riwayat pendidikan, ini urutannya yang terendah, jadi TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah misal. Lalu ada pendidikan formal ditulis terlebih dahulu, jadi pendidikan formal. Lalu ada pendidikan non formal. Nah, kalau non formal ini beri setelahnya. Misal pelatihan itu kan non formal. Kursus itu pelatihan pendidikan non formal. Lalu berikutnya, jika pernah mengikuti pendidikan di luar negeri ditulis paling akhir. Jadi misal kalian nanti bisa kuliah di Jepang, Hong Kong, Inggris atau dimanapun, nah itu ditulis di paling akhir. Atau Jerman ya, Jejere Kauman misalnya. Nah, lalu ada pengalaman kerja. Di sini pengalaman kalian kerja
misal di mana saja. Misal kalian ini udah lulus kerja di apotek atau klinik, kalian resign atau mengundurkan diri, berarti kalian udah punya pengalaman. Nah, kalian cantumkan. Terus, nah ini ada keahlian tambahan. Misal kalian tambah dapat diisi keterampilan dimiliki, jadi penguasaan bahasa asing atau keterampilan komputer. Misal kalian bisa menguasai bahasa K-pop atau bahasa hewan, misal, yaitu dituliskan di sini kelebihan tambahan. Lalu ada prestasi, bagian selanjutnya itu mencantumkan prestasi yang pernah diraih, misal juara 1 gibah atau apapun lah gitu ya, atau juara 1 rasan-rasan antar ibu gitu. Terus ada referensi. Nah, di referensi ini bisa kalian cantumkan atau tidak, sebenarnya tidak masalah. Jadi sifatnya tidak begitu penting, tapi ini bisa menunjang perusahaan yang kalian lamar pekerjaan, bisa sebagai referensi ya. Jika Anda pernah memiliki pengalaman kerja, tentu pada bagian kurikulum kita atau CV harus disertakan referensi. Diisi setidaknya 2 orang yang mengetahui Anda dengan baik. Kalau ada pengalaman organisasi, ini juga tidak begitu penting, jadi bisa kalian cantumkan ataupun tidak. Jadi kalian pernah berorganisasi di mana, misal Karang Taruna, misal pemuda desa, Karang Taruna ya, misal organisasi pitaping atau organisasi apa namanya, misal kalian keperawatan itu ya, atau PMI atau PMR itu bisa. Oke, mari kita lihat contohnya. Nah, di sini contoh sederhana, sebenarnya banyak sekali contohnya di internet itu yang ada layoutnya, atau di sini nggak putih seperti ini tapi ada warna-warnanya, ada desain-desainnya seperti itu. Di sini tulis judulnya daftar riwayat hidup, terus ada subjudul. Yang pertama ada data pribadi, namanya Joni, nama, ini nama kalian ya tadi, jenis kelamin laki-laki, jangan digambar, tidak boleh digambar, tempat tanggal lahir misal seperti ini contohnya, terus kewarganegaraan Indonesia, status pernikahan belum menikah, agama Islam ya, agama kalian dicantumkan, misal kalian ateis ya nggak apa-apa kalian tulis ateis gitu ya, ataupun misal kalian Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, serah. Lalu ada kesehatan, sehat jasmani rohani. Alamat lengkap ini misal contohnya Desa Bakaran Kulon RT 04 RW 04 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Di sini bisa kalian cantumkan kode pos juga sebenarnya. Nomor telepon ini +62, email Joni Yes Papa email. Oke, berikutnya. Nah, di sini baru mencontohkan tentang riwayat pendidikan, bukan pendidikan ya. Kalau tulisannya di sini subjudulnya pendidikan, berarti ditulis yang paling tinggi dulu, baru yang paling rendah. Tapi kalau tulisannya riwayat pendidikan, ditulis yang paling rendah ke paling tinggi. Ini contohnya seperti ini bisa kalian lihat. Nah, di sini ditulis kapan masuk dan kapan lulus ya. Nah, misalnya di sini ada pendidikan non formal atau keahlian tambahan, bukan keahlian tambahan. Apa namanya ya, ya pendidikan non formal. Berikutnya ada pengalaman kerja. Di sini kalian sudah pernah kerja di mana? Misal kerja di apotek atau klinik, resign itu bisa kalian tambahkan. Nah, ini pendidikan formal tadi ya, kursus menjahit misal. Ini bisa kalian cantumkan di mana kalian kursus seperti itu. Lembaga kalian kursusnya itu di mana bisa kalian cantumkan. Lalu berikutnya ada pengalaman organisasi, misal pembinaan. Ini organisasi, misal PMR itu bisa. Nah, misal ini lalu berikutnya ada prestasi, contohnya seperti ini. Juara 1 gibah, juara 1 makan, misal juara 1 tidur gitu. Juara 1 main HP, misal seperti itu. Nah, terserah ya. Jadi kalian prestasi apa? Ini contoh saja, yang jelas prestasi itu misal yang juara 1 LKS gitu ya, lomba keterampilan siswa misal seperti itu, bisa kalian cantumkan. Lalu ada keahlian tambahan di sini. Ini tadi kalian tambahan ya, kalian menguasai apa gitu. Misal menguasai Microsoft Office ya, Word, terus PPT gitu ya, PowerPoint atau Excel sebagainya.
lalu menguasai bahasa Inggris aktif, bukan hanya yes no, terus menguasai K-pop, nemasio gitu ya. Nah sekarang kan suka K-pop ya, jadi biasanya pinter-pinter. Terus mampu mengetik cepat atau sebagainya, misal ya kemampuan kalian lah, kalian tambahin apa gitu. Terus di sini penutup, demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya. Terus nama terang kalian di sini, salam penutup, lalu nama terang kalian. Jadi nanti next tugas kalian jadi berikutnya, nanti kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi terserah membuat satu saja, baik itu berdasarkan informasi ataupun berdasarkan inisiatif kalian sendiri. Nah nanti kalian cantumkan jadi seperti ini, kalian cantumkan bebas ya suratnya seperti ini. Jadi di sini kalian, dan sebagai bahan pertimbangan bersama surat ini saya lampirkan deh. Jadi kalian buat sesuai dengan ini, jadi lampiran pun sama. Nah, kalian buat misal fotokopi ijazah terakhir, jadi nggak usah legalisir, nggak apa-apa. Misal SD, SMP bisa kalian gunakan. Lalu kalian buat daftar riwayat hidup kalian, jadi tadi disertai ada fotonya ya. Terserah kalian kasih foto tempel atau foto print pun nggak apa-apa, yang memudahkan kalian saja. Mau kalian gambar pun, kalau kalian bisa gambar ya terserah kalian, nggak apa-apa. Terus ada fotokopi sertifikat, misal kalian punya sertifikat ya kalian fotokopi. Kalau kalian nggak di rumah nggak ada sertifikat, KK pun ya nggak apa-apa, kalian fotokopi, nggak masalah. Lalu ada fotokopi KTP, jadi kalian belum punya KTP, jadi kalian pakai kartu pelajar ya. Kalau misal kartu pelajarnya di sekolahan ya pakai, terserah ATM lah apa, jadi bebas ya, yang penting bentuk kartu ya. Dan misal cuman adanya perdana ya buat fotokopi lah pokok, jadi contoh saja. Terus untuk pas foto nggak usah kalian cantumkan. Terus ini seperti ini kalian buat, terus kalian buat daftar riwayat hidupnya seperti ini. Jadi kalian buat daftar riwayat hidup ini ya seperti ini. Kalian bisa cari contohnya di internet, kalian browsing pun boleh, terserah. Nanti tugasnya dikumpulkan di Edmodo, paling lambat paling 1 minggu ya nanti kalian buat gitu. Terus nanti misal kalian ada yang belum paham bisa tanya ke Pak Heru, atau nanti ya dengan syarat ya tanya dengan sopan, nanti akan Pak Heru jawab gitu. Nama, sebut nama ya salam gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Kalau nggak perlu keluar, nggak usah keluar rumah, di rumah aja belajar. Pelajari materi yang belum kalian pahami, tanyakan ke guru yang bersangkutan, seperti itu. Nggak usah malu-malu, karena gurumu tetap memberikan ilmunya secara tulus gitu ya. Jadi kalian tanya dengan sopan, pasti dijelaskan oleh gurumu dengan baik, seperti itu. Nah, Pak Heru akhiri, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.